IGD 4 jam. Sekarang kita akan melihat rawat inap RSIA Kusuma Praja. Masih di area lantai 1. Yang pertama ada kelas VIP. Selain fasilitas yang cukup lengkap, VIP juga menyediakan taman mini yang diperuntukkan untuk pasien supaya tidak jenuh di dalam ruangan. Selanjutnya, masih di area yang sama, kita akan melihat kelas VVIP. Nah, VVIP juga menyediakan fasilitas yang cukup lengkap. Ditambah, ada juga taman mini dan VVIP RSIA Kusuma juga menyediakan ruangan khusus bagi keluarga pasien yang menunggu. Selanjutnya masih di area lantai 1, RSIA Kusuma Praja juga memiliki ruangan tindakan operasi, ruangan persalinan, dan ada ruangan radiologi untuk pemeriksaan penunjang pasien. Nah, sahabat Kusuma, sekarang kita naik ke lantai 2 nih. Yang pertama, kita akan bertemu dan melihat ada nurse station. Nah, sekarang kita akan melihat rawat inap yang pertama ada kelas 1. Selanjutnya ada kelas 2. Yang terakhir ada kelas 3. Masih di lantai 2 ya sahabat Kusuma. Di lantai 2 ada farmasi, tempat penyediaan dan persiapan obat sebelum diberikan kepada pasien. Selanjutnya, ada ruangan laboratorium digunakan untuk pemeriksaan penunjang. Sahabat Kusuma, di RSIA Kusuma Praja memiliki pelayanan unggulan loh, ada inseminasi dan pelayanan tumbuh kembang anak. Nah, ini ruangan tunggu pasien saat menunggu pemeriksaan tumbuh kembang anak di lantai 3. Dan ini ada ruangan bermain untuk anak yang akan melakukan pemeriksaan atau terapi tumbuh kembang. Ini ruangan untuk terapi, okupasi, dan terapi wicara. Sekian kebersamaan kita, sampai jumpa. RSIA Kusuma Praja merupakan rumah sakit ibu dan anak yang ada di kota Semarang, yang berdiri sejak tahun 1993, yang beralamat di Jalan Bugangan Raya nomor 3-5 Semarang Timur, kota Semarang. Pada tahun 2022, RSIA Kusuma Praja telah terakreditasi dengan hasil paripurna. Masuk melalui pintu utama, di sini kita bisa melihat ada administrasi, pendaftaran, dan layanan farmasi. Selain itu, di sini juga ada ruangan tunggu pasien sebelum masuk ke ruangan pemeriksaan dokter. Nah, selanjutnya kita akan melihat ruangan khusus untuk screening pasien sebelum melakukan pemeriksaan ya sahabat Kusuma. Nah, setelah itu sembari menunggu antrian, RSIA Kusuma Praja juga menyediakan taman bermain untuk anak supaya saat menunggu antrian periksa, anak-anak tidak bosan ya. Selanjutnya kita akan jalan-jalan ke ruangan IGD RSIA Kusuma Praja. Untuk pelayanan IGD buka 24 jam. Sekarang kita akan melihat rawat inap RSIA Kusuma Praja. Masih di area lantai 1. Yang pertama ada kelas VIP. Selain fasilitas yang cukup lengkap, VIP juga menyediakan taman mini yang diperuntukkan untuk pasien supaya tidak jenuh di dalam ruangan. Selanjutnya, masih di area yang sama, kita akan melihat kelas VVIP. Nah, VVIP juga menyediakan fasilitas yang cukup lengkap. Ditambah, ada juga taman mini dan VVIP
RSI Akusuma juga menyediakan ruangan khusus bagi keluarga pasien yang menunggu. Selanjutnya masih di area lantai 1, RSI Akusuma Praja juga memiliki ruangan tindakan operasi, ruangan persalinan, dan ada ruangan radiologi untuk pemeriksaan penunjang pasien. Nah, sahabat Kusuma, sekarang kita naik ke lantai 2 nih. Yang pertama, kita akan bertemu dan melihat ada nurse station. Nah, sekarang kita akan melihat rawat inap yang pertama ada kelas 1. Selanjutnya ada kelas 2. Yang terakhir ada kelas 3. Masih di lantai 2 ya sahabat Kusuma. Di lantai 2 ada farmasi, tempat penyediaan dan persiapan obat sebelum diberikan kepada pasien. Selanjutnya ada ruangan laboratorium digunakan untuk pemeriksaan penunjang. Sahabat Kusuma, di RSI Akusuma Praja memiliki pelayanan unggulan loh, ada inseminasi dan pelayanan tumbuh kembang anak. Nah, ini ruangan tunggu pasien saat menunggu pemeriksaan tumbuh kembang anak di lantai 3. Dan ini ada ruangan bermain untuk anak yang akan melakukan pemeriksaan atau terapi tumbuh kembang. Ini ruangan untuk terapi, okupasi, dan terapi wicara. Sekian kebersamaan kita, sampai jumpa. RSI Akusuma Praja merupakan rumah sakit ibu dan anak yang ada di Kota Semarang, yang berdiri sejak tahun 1993, yang beralamat di Jalan Bugangan Raya nomor 3-5 Semarang Timur, Kota Semarang. Pada tahun 2022, RSI Akusuma Praja telah terakreditasi dengan hasil paripurna. Masuk melalui pintu utama, di sini kita bisa melihat ada administrasi, pendaftaran, dan layanan farmasi. Selain itu, di sini juga ada ruangan tunggu pasien sebelum masuk ke ruangan pemeriksaan dokter. Nah, selanjutnya kita akan melihat ruangan khusus untuk screening pasien sebelum melakukan pemeriksaan ya sahabat Kusuma. Nah, setelah itu sembari menunggu antrian, RSI Akusuma Praja juga menyediakan taman bermain untuk anak supaya saat menunggu antrian periksa, anak-anak tidak bosan ya. Selanjutnya kita akan jalan-jalan ke ruangan IGD RSI Akusuma Praja. Untuk pelayanan IGD buka 24 jam. Sekarang kita akan melihat rawat inap RSI Akusuma Praja. Masih di area lantai 1. Yang pertama ada kelas VIP. Selain fasilitas yang cukup lengkap, VIP juga menyediakan taman mini yang diperuntukkan untuk pasien supaya tidak jenuh di dalam ruangan. Selanjutnya, masih di area yang sama, kita akan melihat kelas VVIP. Nah, VVIP juga menyediakan fasilitas yang cukup lengkap. Ditambah, ada juga taman mini dan VVIP. RSI Akusuma juga menyediakan ruangan khusus bagi keluarga pasien yang menunggu. Selanjutnya masih di area lantai 1, RSI Akusuma Praja juga memiliki ruangan tindakan operasi, ruangan persalinan, dan ada ruangan radiologi untuk pemeriksaan penunjang pasien. Nah, sahabat Kusuma, sekarang kita naik ke lantai 2 nih. Yang pertama, kita akan bertemu dan melihat ada nurse station. Nah, sekarang kita akan melihat rawat inap yang pertama ada kelas 1. Selanjutnya ada kelas 2.
Yang terakhir, ada kelas 3. Masih di lantai 2 ya, sahabat Kusuma. Di lantai 2 ada farmasi, tempat penyediaan dan persiapan obat sebelum diberikan kepada pasien. Selanjutnya, ada ruangan laboratorium digunakan untuk pemeriksaan penunjang. Sahabat Kusuma, di RSI Kusuma Praja memiliki pelayanan unggulan loh, ada inseminasi dan pelayanan tumbuh kembang anak. Nah, ini ruangan tunggu pasien saat menunggu pemeriksaan tumbuh kembang anak di lantai 3. Dan ini ada ruangan bermain untuk anak yang akan melakukan pemeriksaan atau terapi tumbuh kembang. Ini ruangan untuk terapi, okupasi, dan terapi wicara. Sekian kebersamaan kita. Sampai jumpa. RSI Kusuma Praja merupakan rumah sakit ibu dan anak yang ada di Kota Semarang, yang berdiri sejak tahun 1993, yang beralamat di Jalan Bugangan Raya nomor 3-5 Semarang Timur, Kota Semarang. Pada tahun 2022, RSI Kusuma Praja telah Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dokter ini. Selamat pagi, Dokter Rosa. Gimana? Versi Jawa Tengah dan Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Dokter Yus. Versi Pagi, Dokter Rosa. Ya, maaf terlambat sedikit. Mau mulai? Saya kita mulai ya, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi, sahabat Kusuma semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi di acara webinar dengan tema waspada tuberkulosa anak. Perkenalkan, saya Dr. Rini Astuti yang akan memandu acara webinar ini. Kenapa kita ambil judul TBC, waspada TBC anak? Karena pada tanggal 24 Maret ya, itu merupakan Hari TBC sedunia. Dan kita ambil tema pada Hari TBC Internasional itu adalah Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosa. Yang berarti bahwa Indonesia ini harus bebas nih terhadap TBC. TBC kita eliminasi. Terutama pada tahun 2030 itu harus tereliminasi 80%. Itu menurut dari Bapak Presiden kita. Nah, oleh karena itu kita ambillah tema waspada TBC anak. Narasumber kita pada siang hari ini di webinar ini adalah seorang dokter spesialis anak yang handal dan profesional di bidangnya. Beliau itu termasuk salah satu dokter anak yang ada di Rumah Sakit Ibu Anak Kusuma Praja. Ada ruangan laboratorium. Dia adalah Dr. Rosalia Desi Susanto, spesialis anak. Sahabat Kusuma, di RSI Kusuma Praja memiliki pelayanan unggulan loh, ada inseminasi. Kita langsung aja ya, kita sapa Dr. Rosanya. Halo Dr. Rosa. Selamat siang. Selamat siang, Dokter ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Gimana, Dok?
Kabarnya gimana, Dok? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, sehat. ini sudah ditunggu Ya. loh, Dok, sama sahabatku semua semuanya. Ya. Ya, jumlah peserta ya, Bu, ya, Dok. Di webinar ini kurang lebih hampir 100 loh, Dok. Waduh, luar Kuat ya? biasa ya, luar Ya. biasa. Ya, 100 loh, Dok, kurang sedikit banget. Baik, Dok, sudah Ya. siap, Dok, untuk memberikan paparannya, Ya. untuk materinya? Ya. Ya. Baiklah, kita langsung aja kita dengarkan pemaparan materi dari Dr. Rosalia Desi Susanto, spesialis anak. Kepada Dr. Rosa, kami persilahkan. Ya. Slide-nya tolong ditampilkan. Ya. Ya. Selamat siang kepada semua dokter-dokter sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mbak Nadine yang nomor 1 dulu tadi, Mbak Nadine. Slide yang pertama. Yang sebelum ini Mbak Nadine, ya. Ya, jadi betul tadi yang dibilang oleh dokter ini ya. Jadi kita harus waspada TBC ya. Nah, kenapa kok slide ini ada gambarannya ya? Nah, ini supaya kita menjadi lebih mengerti bahwa TBC itu penyakit yang banyak, yang sering kita jumpai, tapi sering tidak kita sadari. Suara saya terdengar dengan jelas atau tidak, dokter? Terdengar ya? Ya, Dok, dapat didengar, Dok. Ya, terima kasih. Nah, jadi seringkali dengan gejala-gejala yang banyak kita temui ya. Jadi pertama paling sering adalah batuk. Sekarang ini kita temui bahwa batuk itu kok susah sembuhnya ya, gitu ya. Batuknya kok lama sekali ya, seperti itu. Ada yang datang saya batuk sudah 1 tahun, batuk sudah berapa bulan. Nah, seperti itu kita harus waspada. Oh, batuknya ini batuk apa? Seperti itu. Jangan semua batuk lama, batuk alergi. Oh, ternyata bukan batuk alergi, kasihan anaknya. Terus satu lagi apa? Panas hilang timbul, apalagi berat badan tidak naik, kita harus waspada ya. Seperti gambar yang ada di sini nih, ini adalah gambar untuk pemeriksaan dari TBC. Yuk, slide. Slide Mbak Nadine. Ya. Jadi oke. Nah, kenapa kok kita harus hati-hati dengan TBC ini ya? Karena TBC itu salah satu pembunuh silent killer. Jadi dia pembunuh yang diam-diam tiba-tiba mati gitu, tiba-tiba parah seperti itu. Jadi kelihatannya anaknya baik-baik aja, tiba-tiba kok kejam, habis itu meningitis, habis itu meninggal. Seperti itu, hati-hati untuk TBC ini. Dia infectious killer, silent killer ya. Dia banyak sekali menyebabkan bahwa oh ini enggak apa-apa, tapi ternyata berbahaya. Dan Indonesia ini adalah urutan kedua paling banyak untuk penderita TBC di seluruh dunia. Slide. Ya. Nah, ini sekarang sudah setelah tahu bahwa TBC banyak ya, ini Pak Jokowi sendiri ya belajar untuk sekarang lebih perhatian kepada warga negaranya gitu ya. Jadi sekarang TBC ini mendapatkan anggaran kesehatan yang tinggi gitu ya. Karena ternyata banyak sekali TBC di Indonesia ya. Nah, mendapatkan perhatian ya, bahkan ada percepatan pengurangan tuberkulosis. Jadi sekarang ini kalau tidak ada TBC justru kita cari karena TBC ini banyak gitu ya, tapi tidak terlihat gitu ya. Slide. Ya. Nah, berdasarkan insiden juga ya, TBC ini urutan di Indonesia ini 14 ya, yang urutan kedua ini yang paling tinggi di bawah India gitu ya. Nah, terus habis itu perkiraan
MDR itu TBC yang tidak mempan dengan obat-obatan yang ada sekarang itu juga tinggi ya, sekitar 2,4 sampai 13% tuh ya. Dan yang menyebabkan kematian terbanyak juga TBC 96.000 per tahun ya. Jadi kalau dihitung-hitung berarti per jam berapa? 11 kematian per jam. Itu cukup tinggi ya. Makanya kita kenapa kok TBC ini betul-betul kita perhatikan, betul-betul anak batuk pilek berat badan tidak naik itu bukan sesuatu yang sesuatu biasa saja gitu ya. Itu hal-hal yang mengkhawatirkan, yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Slide. Nah, sekarang kita tahu sedikit tentang TBC. TBC itu apa ya? TBC itu Mycobacterium tuberculosis. Lah, awalnya dari apa? Awalnya nih ternyata ya, awalnya ini ketika kita terkena atau menghirup dari kuman bakteri dari Mycobacterium itu, ya, itu exposure namanya ya. Nah, ketika kita masuk, ya kita mempunyai daya tahan tubuh yang cukup baik, ya. Ketika daya tahan tubuh kita yang cukup baik, paru-paru kita baik, maka dengan daya tahan tubuh kita yang baik, kuman itu akan dimatikan. Nah, itu kalau kita periksa dengan mantuk tes negatif, dengan IGRA negatif, semua negatif, artinya kita sehat. Walaupun kita menghirup kuman TBC itu, gitu ya. Walaupun tetangga kita maupun misalnya pasien kita TBC, kita nggak pakai masker, kita menghirup, ya bisa aja kita sehat, seperti itu ya. Nah, yang kedua, infection itu infeksi. Kita terinfeksi, tetapi tidak ada gejala, seperti itu ya. Nah, ini harus hati-hati ketika sebentar. Ya, ketika kita menghirup kuman TBC itu dan kita terinfeksi, artinya kumannya tinggal di situ. Nih ya, ada gambaran seperti kuman yang tinggal di situ nih, di paru-parunya ada, tapi kumannya tinggal, tapi tidak menyebabkan penyakit dulu. Ya, nah ini IGRA ya, IGRA itu penyakitnya yang seperti ini apa yang kita bisa tes dengan mantuk tes dan dengan IGRA ini sudah positif ya. Nah, sekarang insipient itu yang kita bilang dengan latent infection ya. Sudah mulai kelihatan sakit tapi gejala belum jelas. Subclinical ini baru batuk-batuk aja gitu ya, tapi belum kalau TB klinis itu kan nanti kita belajar scoring TB klinis itu ada 6 dia belum gitu ya. Tapi kumannya sudah ada di situ ya. Subklinik sudah ada lagi kumannya ya. Nah, tambah parah lah. Kalau sudah klinik ini sudah ada gejala, sudah ada panas, sudah ada batuk, berat badan tidak naik, dicek mantuk tes positif, dicek IGRA positif. Nah, seperti itu ya. Sputum apalagi kultur semuanya positif. Yang seperti ini sudah kita bilang dengan clinical TB gitu ya. Slide. Ini perjalanan penyakit TBC. Nah, sekarang kita bilang diagnosisnya pakai apa gitu ya? Diagnosisnya pasti pergi ke dokter ya. Nanti di anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Ada dua, satu bakteriologis. Bakteriologis itu cek dahak ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tahu itu kalau misalnya periksa ke puskesmas cek dahak. Nah, itu namanya cek BTA ya. Nah, cek BTA, cek cepat molekul juga bisa, kultur juga bisa. Nah, ada yang klinis saja. Klinis itu apa? Oh, tetangga atau oma opanya atau kakek neneknya itu TBC sudah terbukti gitu ya. Terus habis itu ada kontak ya itu ya. Terus habis itu ada panas, ada batuk, ada pilek, di foto ronsen lagi ada gambaran TBC. Nanti juga dilihatkan gambaran TBC untuk foto ronsen gitu ya. Nah, seperti itu kita bilang dengan klinis. Nah, setelah klinis bagaimana? Harus dilengkapi dengan bukti. Buktinya apa? Ya, ada tuberkulin, ada IGRA, ya ada mantuk tes seperti itu ya. Slide. Nah, terus anak-anak bedanya apa? Anak-anak beda dengan dewasa. Kalau anak-anak kita harus hati-hati ya. Karena kalau nih lihat ya, anak dengan gejala 1 atau lebih, artinya apa? Kalau sudah ada batuk lebih dari 2 minggu,
itu harus hati-hati. Demam naik turun 2 minggu, tiba-tiba hangat, tiba-tiba hilang, hangat, hilang 2 minggu. Terus berat badannya tidak bisa naik, makannya banyak. Nah, harus hati-hati. Malaysia, anaknya sering ngantukan, anaknya sedikit-sedikit capek dong. Nah, yang seperti itu harus dicek, harus ada naik ya, ada salah satu harus cek ya. Dari kegawatan anaknya sesak nafas dan lain-lain ya langsung ya pertimbangkan ya. Datang sudah sesak nafas menggap-menggap. Nah, ini kalau ini tidak, biasanya seperti ini ya. Kalau tidak ada, kita harus pemeriksaan, kita tuh duga dengan batuk 2 minggu, panas hilang timbul, duga oh mungkin dia TBC gitu ya. Terus habis itu diapain? Habis itu dicek ya, dicek TCM dulu lah. Kalau TCM tidak bisa gitu ya, TCM negatif ya. Nah, terus habis itu apa? Lah, baru dicek dengan TCM itu dahak ya. Nah, terus dengan foto ronsen, tuberkulin ya. Biasanya kalau anak-anak kita langsung cek ini ya. Kalau tahu ya, mantok tes ya. Kita sering cek baik anak-anak yang itu. Terus kita scoring TB ya. Kalau positif kita obatin. Jadi untuk mendiagnosa TB itu bukan hal yang mudah. Jadi bukan lihat foto ronsen aja, oh TBC ini, oh itu tidak bisa seperti itu. Tapi ketika dokternya sudah mengatakan bahwa dia TBC, itu kemungkinan besar sudah TB klinis seperti itu, dan itu memang harus diobati. Jadi ada orang yang mungkin salah ini, loh, enggak, kalau sudah mantuk, sudah IGRA itu sudah dengan scoring itu biasanya sudah kita terapi, sudah betul itu, gitu ya. Slide. Nah, dengan apa tadi ya? Dengan ada ini tadi ya, foto ronsen, IGRA, sputum, MRI gitu ya. Slide. Ya, sekarang kalau anak-anak mendiagnosanya pakai apa? Dengan scoring, kita bilang ada scoring TB anak gitu ya. Nah, scoring TB anak itu apa? Tadi TCM-nya negatif. TCM itu dahak ya, pemeriksaan bakteriologisnya negatif. Karena seringkali apa? Anak-anak tidak bisa mengeluarkan dahak ya. Untuk keluarkan dahak tidak bisa, bisanya air liur gitu ya. Terus kalau pakai anak-anak biasanya bilas lambung. Bilas lambung itu bukan hal yang menyenangkan untuk anak ya, sulit dilakukan ya. Makanya kita kadang-kadang sebagai dokter anak sering melakukan scoring TB ya. Nah, terus habis itu ada dua, satu laten TB, satu TB klinis gitu ya. Nah, kalau misalnya memang belum oke gitu ya, anaknya kalau hasil scoringnya kok 6 ya, tapi kok cuman karena ada misalnya neneknya yang positif dan mantuknya positif, anaknya gemuk, lari-lari, sehat, nggak pernah batuk. Nah, kita bilangnya laten TB ya. Tapi kalau ada gejala klinis, ada batuk, ada panas, foto ronsennya nggak mengarah ke arah TB, habis itu terus mantuknya positif, lah ini TB paru klinis ya. Slide. Scoring TB anak itu apa aja ya? Scoring TB anak itu ini yang kita lihat ya, ada kontak atau tidak, mantuk tes ya, bisa diganti dengan IGRA, berat badan, demam, batuk terus ya, ada kelenjar getah bening ya, ada pembengkakan situ, ada foto ronsen. Jadi scoring TB ini bukan hanya dari hasil lab saja, bukan dari hasil foto ronsen saja, tidak. Tapi terdiri dari ada bukti infeksi, ada gejala klinis, dan kita pastikan dengan ada pemeriksaan penunjang ya. Slide. Nah, apa yang dibilang TBC? TBC nih, kalau ada pembesaran kelenjar nih ya, kelenjarnya tebel-tebel nih di sini, kita harus curiga. Anaknya enggak batuk, anaknya lari-lari, kok ada pembesaran kelenjar getah bening ya? Nah, itu harus hati-hati ya. Terus apalagi kalau ini sudah sampai parah, ini sampai ada cairan di dalam paru-parunya ya. Nah, kalau yang ini namanya TB miliar, yang seperti ini TB yang sudah berat karena paru-parunya semuanya terinfeksi ya. Slide.
Nah, biasanya kita problemnya apa ya? Problemnya kita seringkali tidak terlalu jelas untuk ngeceknya, gitu ya. Nah, gejala yang tidak berat atau menyerupai penyakit yang lain. Jadi biasanya kalau makanya tidak bisa didiagnosis kalau tidak difoto ronsen, bisa tidak dok dicek-cek aja, cek aja kelenjarnya ada, ininya ada. Lah ini positif TB atau tidak? Nah itu harus kita cek lagi, harus dilengkapi gitu ya. Tidak bisa kalau cuman buat kira-kira aja dengan foto ronsen atau dengan yang lain tidak dilengkapi gitu, tidak bisa ya, harus diperiksa gitu ya. Ada bisa false negatif, bisa false positif. Ada yang dicek kok enggak merah ya, nah, tapi ternyata jendul, mantuknya ternyata positif. Itu harus betul-betul diperiksa ya. Slide. Nah, sekarang terapinya. Terapinya apa nih? Terapinya ya, prinsip pengobatan TBC ini harus apa coba? Tidak boleh satu obat. Makanya kalau minum obat TBC itu mesti kecuali kalau yang sudah paketan ya, yang paketan itu yang warnanya merah gitu ya. Nah, itu bisa, itu sudah. Jadi ada pirasinamid, ada rifampicin gitu ada. Jadi tidak boleh dengan satu obat saja ya. Terus harus diberikan setiap hari ya, tidak boleh bolong, hari ini minum, hari ini enggak, besok minum, kecuali ada yang memang yang alternatif ya, tapi itu buat dewasa, anak-anak tidak gitu ya. Terus harus memberikan dosis yang pas, tidak boleh underdose atau overdose ya. Nah, terus lama pengobatannya juga tergantung lokasi gitu ya. Tempatnya di mana? Paru-parunya kah atau TB tulangnya kah, seperti itu. Terus ada penyakit penyerta enggak? Ya, penyerta paling sering itu adalah HIV pada anak. Jadi kalau memang ada penyakit-penyakit seperti itu, jangan disembunyikan dari dokternya, gitu ya. Memang ada TBC, memang misalnya ada HIV, ya bilang dok, ini anak saya pengobatan HIV loh dok, seperti itu. Jadi dokternya akan lebih mengetahui dan untuk mempertimbangkan dosisnya. Mungkin akan sebelum pengobatan akan kita cek yang lain-lain dulu, gitu ya. Terus non medikamentosa, jadi mesti harus makannya juga harus bagus, tidak cuma obat, minum obat terus tapi makannya tidak bergizi, maka akan sia-sia gitu ya. Slide. Panduan obat lah, ini obat-obat ini akan diberikan oleh dokternya ya. Jadi tidak semua obatnya sama gitu ya. Ini makanya harus periksa. Slide. Dukungan gizi. Bukan cuma harus minum obat, tapi juga harus asupannya harus sehat. Jadi artinya makanannya juga harus bergizi. Kalau cuma minum obat, tapi gizinya tidak baik, maka percuma obat itu tidak bisa bekerja maksimal seperti itu. Makanya harus ada makanan makronutrien dan mikronutrien yang cukup. Slide. Pemantauan pengobatan. Nah, terus pengobatannya di mana? Ya, biasanya kita pantau rutin ya. Di 2 bulan pertama biasanya tiap 2 minggu dulu kontrol. Habis itu tiap bulan, kadang-kadang tiap 2 bulan atau tiap 3 bulan sekali. Tapi dipastikan bahwa obat diminum. Ya. Nah, terus apa yang harus dilihat ketika kontrol ya? Dilihat apakah berat badannya naik kalau anak-anak. Ya, batuknya hilang. Itu paling sering. Ya, anaknya jadi makannya pinter nih dok, beratnya naik, ya batuknya hilang sama sekali, tidak pernah sakit batuk lagi sekarang lah, seperti itu dokternya akan happy ya, oh berarti sudah pas. Terus apalagi yang dilihat efek samping obat, ada mual kah, kuning kah, muntah kah, seperti itu, obat bisa masuk atau tidak gitu ya. Nah, dengan berat badan yang naik biasanya kita sesuaikan ya, tapi tidak setiap naik sekilo kita sesuaikan, tidak ya, itu ada range-nya ya. Terus habis itu ada kepatuhan minum obat ya. Terus slide. Nah, setelah selesai pengobatan terus bagaimana nih? Sudah selesai ya, 6 bulan ya. Habis itu kontrol lagi ya, kontrol lagi untuk dilihat apakah sudah betul-betul sembuh atau tidak. Bisa dilihat dari berat badannya, gejala-gejala TB-nya ya.
Dan besok kalau misalnya sakit lagi harus kontrol kembali ke Fasiankes, itu maksudnya fasilitas kesehatan ya, bisa ke puskesmas seperti itu ya, dan pemantauan rutin setelah menyelesaikan obat selama 6 bulan gitu ya. Jadi setelah 6 bulan itu ada efek samping enggak seperti itu. Slide. Nah, selesai. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Kita usahakan agar kita lebih awareness atau lebih waspada gitu ya, supaya tidak terjadi yang parah seperti itu. Kalau sudah parah baru bingung, baru ke dokter lah, janganlah seperti itu gitu ya. Terima kasih. Kepada dokter ini saya kembalikan. Terima kasih Dr. Rosa. Pemaparan ilmu yang sangat-sangat luar biasa dari Dr. Rosalia, spesialis anak. Ya, mudah-mudahan dengan paparan dari Dr. Rosa tadi tentang waspada TBC anak itu bisa kita mengerti semua, bisa sahabat Kusuma mengerti semua. Betapa tuberkulosa ini sangat-sangat berbahaya kalau terjadi pada anak. Karena kita tahu apabila anak itu terkena TBC, maka anak tersebut akan rentan sekali terjadi stunting. Nah, kalau anak stunting itu juga akan rentan sekali terjadi tuberkulosa. Jadi ini mohon dipahami ya, sahabat Kusuma. Begitu ya Dok ya, kira-kira? Ya Dok. Ya, jadi seperti itu. Dan kita harus waspada apabila dari putra Bunda ya, dari sahabat Kusuma itu ada yang sakit batuk lebih dari 2 minggu, kemudian panas yang naik turun lebih dari 2 minggu, kemudian berat badan yang tidak naik-naik dan malaise atau dia itu males gitu ya, itu harus waspada. Datanglah ke dokter untuk mendapatkan kepastian apakah anak saya ini betul-betul TBC atau penyakit yang lain. Jadi jangan ditunda ya Bunda. Itu. Kemudian terima kasih juga pada sahabat Kusuma semuanya yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaannya melalui chat Zoom yang kita sampaikan. Ada banyak sekali pertanyaan, tapi karena waktu terbatas, saya hanya akan menyampaikan atau bertanya kepada Dr. Rosa untuk 4 pertanyaan saja. Kemudian pertanyaan yang lain nanti akan kita jawab melalui WhatsApp. Dok, pertanyaan yang pertama ya Dok, dari Bapak Slamet. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengawasan jangka panjang yang dilakukan pada anak yang telah sembuh dari TBC? Dan apa saja komplikasi atau resiko kesehatan jangka panjang yang perlu diwaspadai Dok? Ini mau langsung dijawab atau kita langsung aja Dok? Langsung aja. Ya. Jadi pengawasan jangka panjang yang telah sembuh dari TBC. Jadi TBC itu kan penyakit yang ditularkan ya pasien. Jadi kalau anak kita terkena TBC itu artinya ketularan gitu ya. Tidak mungkin TBC itu tiba-tiba ada, atau TBC ini bukan alergi yang bisa hilang timbul semaunya. Jadi pengawasan jangka panjang setelah sembuh dari TBC harusnya anaknya betul-betul sembuh. Ketika dikatakan bahwa dia sembuh, artinya sembuh. Artinya komplikasi atau risiko jangka panjang itu tidak ada. Artinya ketika dia sembuh, ya sudah sembuh. Kecuali kalau yang harus diwaspadai adalah orang yang menularkan masih ada dan belum diobati. Seperti itu anak bisa terkena lagi TBC lagi. Seperti itu. Jadi ketika kumannya ada, itu dia tidak kena lagi gitu ya. Tapi kalau anaknya sudah dinyatakan sembuh, tidak ada yang menularkan lagi, ya sudah oke. Biasanya tidak ada yang perlu diwaspadai lagi. Terus apalagi ya resiko jangka panjang? Harusnya TBC penyakit yang bisa disembuhkan. Jadi bukan seperti alergi gitu ya, bukan seperti penyakit gula darah. Itu kan terkontrol saja nanti bisa kambuh. Kalau TBC tidak. Kecuali
dia tidak sembuh. Artinya setelah pengobatan, ya setelah pengobatan, anaknya masih ada gejala-gejala, biasanya masih batuk, ya, terus habis itu masih ada keluhan-keluhan yang lain. Lah seperti itu maka dokternya akan mencari lagi, apakah ini dia biasanya akan kita cek itu biasanya ya, kita cek apakah ada resistensi obat kalau misalnya TBC-nya masih ada, atau misalnya ada penyakit yang lain yang membarengi. Jadi misalnya apakah ada misalnya TBC dan asma seperti itu, maka batuknya masih akan ada begitu ya. Terus jadi gitu ya, jangka panjang yang telah sembuh tidak ada. Jadi kalau sudah sembuh ya sudah sembuh, selesai. Kecuali tidak sembuh. Kalau tidak sembuh ya itu akan ongoing proses. Jadi TBC ini dari paru-paru dia akan ke tulang, dia akan ke otak, dia akan ke ginjal, dia bisa kemana-mana seperti itu. Kalau tidak diobati, Tapi kalau diobati kita putus di situ dia tidak kemana-mana lagi, udah sembuh seperti itu ya. Jelas, Dok. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini mana lagi? Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, Dok, dari Ibu Titik Suryanti menanyakan, selamat siang, Dokter. Izin bertanya. Yang pertama, jika anak sudah minum obat TBC selama 6 bulan, tapi seminggu kemudian dia batuk-batuk kembali, apakah ini artinya TBC-nya kambuh kembali dan pengobatannya gagal, Dok? Yang kedua, jika waktu kecil belum pernah mendapatkan imunisasi BCG, apakah anak usia 5 tahun boleh melakukan BCG susulan, Dok? Dan bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu. Jadi begini, ketika anak sudah minum obat TBC 6 bulan, itu sudah dinyatakan sembuh atau belum? Kalau sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, artinya dia sudah sembuh. Ya, tapi kalau kemudian batuk-batuk kembali, ya seminggu kemudian coba diperiksakan, artinya apakah batuknya itu siapa tahu ketularan gitu ya, bukan TBC-nya seperti itu kan, ketularan batuk virus atau batuk radang tenggorokan atau batuk yang lain seperti itu masih bisa. Jadi bukan berarti setelah penyembuhan TBC terus anaknya tidak bisa sakit batuk lagi, itu tidak ya. Jadi dia tetap bisa terkena batuk seperti itu. Tapi kalau dinyatakan sembuh berarti mungkin batuknya bukan batuk TBC lagi gitu ya. Bukan pengobatan gagal ya. Terus jika belum pernah mendapatkan imunisasi BCG. Oke. Jadi BCG itu kenapa kok diberikannya umur 0 bulan sampai 1 bulan? Karena dianggap bahwa umur 0 bulan sampai 1 bulan bayi itu belum terpapar oleh kuman TBC. Begitu ya. Kalau anak umur 5 tahun, kemungkinan besar sudah terpapar dengan kuman BCG. Nah, kalau mau imunisasi boleh enggak gitu ya. Nah, ini seringkali ditanyakan oleh orang bule yang datang ke Indonesia gitu ya. Jadi orang Amerika itu enggak ada BCG itu gitu ya. Terus datang ke Indonesia mau sekolah atau mau misalnya mau pekerjaannya pindah ke sini, anaknya usia 5 tahun gitu ya. Kalau orang Indonesia kemungkinan besar sudah terkena. Tapi kalau terkena yang tadi, yang saya slide tadi yang awal, tahu enggak awal yang slide yang terpapar gitu ya, exposure itu biasanya. Ya, terus kalau mau ngecek boleh, biasanya dimantuk tes dulu. Ya, mantuk tes dulu supaya dilihat mantuk tesnya bagaimana seperti itu. Kalau belum ada kekebalannya, biasanya kalau mau BCG enggak apa-apa. Tapi di Indonesia ini kalau sudah tidak ya sudah, biasanya di atas 2 bulan kita batasnya. Habis itu kalau mau BCG di screening dulu, dimantuk tes dulu, difoto ronsen dulu, dipastikan bahwa tidak ada kuman TBC, baru kita melakukan BCG seperti itu. Itu ya. Jadi ya, dipastikan dulu tidak ada kuman TBC-nya ya, walaupun exposure ya itu. Jadi harus negatif. Exposure itu coba slide yang tadi, ingat enggak slide-nya? Exposure itu ada kuman tapi belum ada kekebalannya. Jadi IGRA-nya masih negatif, mantuknya negatif seperti itu. Ya. Ya, terima kasih, Dok. Pertanyaan ketiga itu dari
Ibu Alfiani Umi Farha. Pertanyaannya, Dok, perkenalkan, nama saya Alfiani Umi Farha dari Surakarta. Izin bertanya, Dok, anak saya saat ini usia 2,5 tahun. Nah, dalam jangka waktu 16 bulan terakhir, anak saya 3 kali opnam di rumah sakit dan didiagnosa sama, yaitu pneumonia. Nah, dalam kasus demikian, apakah anak saya perlu melakukan tes TBC dan apakah pneumonia juga bisa menjalar ke TBC juga, Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Alfiani. Jadi kalau memang terpenuhi ya, artinya begini, di opname 3 kali dengan diagnosa pneumonia. Yang harus Ibu lihat, apakah anaknya dalam jangka waktu 1 bulan gitu ya, pernah ada batuk lama. Batuk lama itu walaupun anaknya lari-lari, tapi ada grok-grok-grok seperti itu, kurang lebih 2 minggu. Apakah anaknya sering ada anget-anget ya, badannya anget, hilang timbul, tidak dikasih obat, kasih minum, nanti angetnya hilang, gitu ya. Sampai 37,5, 38 gitu ya. Terus anaknya apakah berat badannya juga tidak naik-naik seperti itu. Nah, kalau ada yang seperti itu ya dicek aja. Jadi perlu untuk screening TBC seperti itu ya. Nah, apakah pneumonia bisa menjalar ke TBC? Beda penyakit pneumonia dan TBC seperti itu ya. Kalau TBC itu tuberkulosis Mycobacterium tuberculosis itu bukan pneumonia, bisa menjadi pneumonia tapi ketika dia sudah parah seperti itu ya, seperti TB miliar, bronkiektasis seperti itu baru bisa bikin pneumonia. Tapi TBC itu kita lebih sering dengan silent disease, artinya tidak kelihatan sakit tapi sakit. Jadi anaknya lari-lari sedikit-sedikit grog-grog-grog. Terus nanti sih tidak apa-apa, anaknya sehat-sehat aja, tapi batuk. Nah, seperti itu justru yang berbahaya. Seperti itu ya. Kalau pneumonia, paling sering penyebabnya adalah pneumonia pneumokokus, stafilokokus, seperti itu. Yang penting, kalau menurut saya, kalau bolak-balik pneumonia ya diimunisasi. Pneumokokus ya Bu ya, PCV. Itu bisa mengurangi gejala bolak-balik sakit pneumonia. Gitu ya. Ya. Terima kasih, Dok. Ya. Pertanyaan yang keempat dari Bapak Alek Rianto. Izin bertanya, Dok. Yang pertama, apakah obat TBC pada anak juga mempengaruhi kerja ginjalnya, Dok? Karena saya sering mendengar bahwa anak yang mengkonsumsi obat TBC, dia jadi gagal ginjal. Yang kedua, jika anak mulai bosan minum obat dan tidak mau minum obat selama 2 hari, apakah pengobatannya harus diulang dari awal? Terima kasih. Ya. Jadi, apakah obat TBC pada anak juga mengaruhi ginjal? Paling sering penyebab efek samping dari obat TBC itu adalah hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu liver, itu paling sering ya. Paling sering itu ada di liver. Terus apalagi tadi ginjal jarang ya. Obat TBC gagal ginjal. Kalau sesuai dosis seharusnya aman obat TBC ini ya. Jadi yang kita hati-hati biasanya paling sering nih ya, efek samping paling sering kulit ya, kulit tuh gatel-gatel gitu ya, gatel-gatel itu paling sering ya. Terus habis itu hematologi itu apa? Oh, anemia itu ada ya, tapi jarang sekali. Yang paling sering paling gatel gitu ya. Terus mata saraf biasanya. Makanya kalau ngasih vitamin B barengan biasanya kita juga memberikan vitamin syaraf ya. Kita memberikan piridoksin ya. Itu sudah pasti sepaket itu dengan obat TBC-nya. Dan yang paling sering lagi adalah hepatotoksik ya. Kalau ginjal jarang terjadi. Paling sering liver. Terus apalagi? Atau tidak mau 2 hari pengobatan ulang, tidak Pak. Kalau 2 hari tidak ya.
Tapi kalau bisa itu kalau 2 hari dilanjutkan. Kalau mengulang kalau lebih dari 1 minggu ya. Tapi lebih baik kalau misalnya jangan sampai bosan ya. Supaya tidak bosan bagaimana? Karena obat TBC itu begitu-begitu aja. Itu biasanya kalau pasien-pasien saya suruh dengan memberikan sirup yang berganti-ganti. Jadi kan ada sirup-sirup plus itu ya, pemanis anak itu ya, pemanis obat ya. Itu ada rasa melon, rasa stroberi, rasa jeruk gitu ya. Itu boleh diberikan. Jadi misalnya hari Senin rasa melon, besok rasa stroberi, besoknya lagi rasa jeruk. Jadi anak tidak bosan dengan minum obat karena memang obatnya lama, minumnya sampai 6 bulan. Gitu ya. Jadi jangan anak dipaksa minum obat dengan rasa yang sama, dia akan bosan. Usahakan bahwa minum obatnya itu seperti sirup, seperti vitamin gitu ya. Jadi masukkan kulkas pemanisnya. Jadi kalau tiap pagi dikasih pemanisnya itu sudah dingin, jadi kayak minum sirup es dingin gitu, maka anak-anak akan lebih senang gitu ya. Ya, terima kasih. Kalau ada yang belum tahu nanti boleh di WA gitu ya. Terima kasih Dokter Rosa atas jawaban-jawabannya. Nah, sahabat Kusuma semuanya, karena sebetulnya ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu cukup lumayan banyak dan baik-baik semua. Cuman karena waktu yang membatasi kita, maka pertanyaan-pertanyaan itu yang secara langsung dijawab oleh Dokter Rosa kita cukupkan hanya 4. Dan kemudian yang lain tetap akan kita jawab melalui WhatsApp. Jangan khawatir. Dan apabila dari ayah dan bunda masih ada pertanyaan, kemudian masih ada ingin konsul atau membutuhkan suatu saran, kemudian nanti bisa melalui WhatsApp kita. Ya, jangan khawatir. Tetap kita bisa berhubungan terus. Nah, terima kasih yang Bapak Ibu sahabat Kusuma semuanya yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nanti akan ada voucher menarik dari Rumah Sakit Kusuma Praja untuk 2 penanya. Kita memang tidak membedakan pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa, tapi kita undi nih, ya voucher yang menarik. Ada 2. Terus ternyata yang mendapatkan dan beruntung mendapatkan voucher, kita langsung aja, yaitu Ibu Titik Suryanti. Dan yang kedua adalah Ibu Alfiani Umi Farka. Terima kasih Bu, dan selamat telah mendapatkan voucher dari kami. Itu ya Dokter Rosa yang mendapatkan voucher, nggih? Ada ya, 2. selamat Ibu-ibu. Ya, selamat ya Bu Titi dan Bu Alfiani. Atau ini selesai jam berapa Dok? Kalau ada waktu ada yang mau langsung tanya? Ada yang webcam? Masih ada waktu ya? Boleh? Mungkin ya. satu aja ya Dok ya? Ya, ada yang mau tanya langsung boleh nyalakan kameranya. Boleh. Tanya langsung mungkin dengan apa ya, melambaikan tangan, boleh? Ya, boleh. Siapa coba? Bisa dibuka kameranya. Yang mau menanyakan langsung kepada pakarnya nih. Lewat Zoom. Dapat ilmu lebih dong, bukan pakar. Pakarnya ada nih guru saya. Saya telepon terus juga. Monggo, sahabat Kusuma, kesempatan yang bagus ini bisa dipergunakan. Ya, ada yang mau tanya. Kalau pakarnya, kalau di Semarang ini ada konsultan paru ada 2 ya, ada Dokter Alam sama dokter satu lagi dokter saya lupa yang satunya. Yang senior saya Dokter Alam, itu dokter paru anak. Jadi kalau mau apa gitu ya. Ya, boleh langsung ke dokter paru anak boleh. Nanti kalau belum tahu ya ke dokter anak dulu juga boleh ya Dok. Apa-apa. Ya. Nah, untuk Dokter Rosalia ini, beliau memang berpraktek di Rumah Sakit Ibu Anak Poliklinik Anak. Beliau salah satu dokter anak yang ada di Rumah Sakit Ibu Anak Kusuma Praja. Ya, nggak ada yang mau buka online, saya jawab aja langsung ini Dok ya, biar cepat ya. Boleh, monggo.
Apa yang- bagi sahabat Kusuma yang mau bertanya secara langsung kepada Dokter Rosa? Berarti Yo. malu-malu nih, Dok. Ya udah kalau gitu ini ya, apa yang perlu Oke. diperhatikan di tempat penitipan anak? Ya, yang banyak dewasanya ya. Kalau penitipan anak ya yang perlu dilihat ya lingkungannya, dewasanya, guru-gurunya ada yang sering sakit atau tidak seperti itu. Soalnya kalau TBC sendiri tidak terlihat atau gejalanya itu tidak terlalu mencolok seperti itu ya. Terus apakah TBC penyebab stunting? Lalu anak stunting rawan ya itu betul ya. Jadi seperti yang dokter ini tadi bilang, TBC memang bisa menyebabkan stunting karena TBC termasuk infeksi kronis. Nanti anaknya jadi sering sakit, sulit makan, nanti berat badannya tidak naik dan pasti akan menjadi stunting. Ya. Terus apa lagi dok? Pernah pengobatan TB paru, kemungkinan TB paru lagi. Ya, kalau pengobatan, kalau penyebab TB-nya tidak diobatin. Jadi kalau ada satu anak yang menyebabkan ini ya ibu ragil ya, ibu ragil, bukan rajin screening yang dilakukan untuk anaknya, tapi mencari sumber dari penyebab TBC-nya itu yang terpenting. Jadi kalau ada satu anak yang terkena TBC, itu orang tuanya biasanya akan disuruh periksa seperti itu karena cari tempat terdekat dulu, ya. Ke depan masih ada kemungkinan terkena TBC paru lagi, ya pasti bisa. Jadi kuman itu seperti kita sakit batuk pilek, kalau diobatin ya sembuh, nanti ketularan lagi bisa lagi. Tapi TBC ini pengobatannya lama, 6 bulan sampai 9 bulan, seperti itu. Kalau radang tenggorokan dikasih antibiotik 6 hari sudah selesai gitu ya. Tapi kalau TBC ini tidak bisa seperti itu. Jadi jangan sampai TBC ini kita biarkan terus malah berjalan menjadi penyakit yang bertambah parah seperti itu. Sudah dok? Apalagi masih ada? Oh terakhir nih dok, ada nih dok. Ibu Ambar ya. Balita gizi kurang, susah makan, berat badan tidak naik, sering demam, batuk, mantuk tes positif. Yo pasti harus di foto ronsen ini. Di foto ronsen, mantuk tes sudah 3. Berat badan tidak naik, harus di foto ronsen kita lihat cek kelenjar getah beningnya ya, sama batuk bawa ke dokter ini Bu ya, apalagi beratnya sudah 3 bulan tidak naik nih, kasihan ini ya, harus dicek ya Bu Ambar ya, anaknya ya, bawa ke dokter apalagi dengan mantuk tes positif ya. Apalagi sudah tadi ada yang bayi umur 3 bulan itu kan ya, mana ya dok? Ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Oh, tidak ada. Oke. Nanti yang lain kan masih ada beberapa pertanyaan, bisa kita jawab melalui WhatsApp nanti dok. Iya, biar saya tidak ada utang nih. Kalau nanti ada pertanyaan boleh sih, walaupun sudah selesai hari ini, kalau mau tanya melalui WhatsApp boleh. Nanti akan dijawab dengan Dokter Rosa. Ya. Yang penting sekarang kita harus waspada ya dok tentang TBC anak ya, karena TBC itu kelihatannya bukan menjadi penyakit yang seperti flu ya dok ya, tapi kita harus waspada. Itu setahu saya TBC itu sejak nenek moyang kita sudah ada ya dok. Ya betul. Dan sampai sekarang itu belum tereliminasi di Indonesia. Betul, malah tambah tinggi ya. Semakin banyak. Dan kelihatannya kalau kita mendapat juara itu bangga ya dok. Tapi untuk juara TBC kita nggak bangga deh dok. Kita nomor 2 di dunia setelah India. Jadi ini kelihatannya harus segera kita eliminasi nih dok. Ya, jadi mohon dari sahabat Kusuma semuanya untuk segera apabila ada keluarga, tetangga, saudara yang punya riwayat seperti yang disampaikan oleh Dokter Rosa tadi, bawalah ke fasilitas kesehatan. Bisa ke puskesmas, ke dokter pribadi atau mandiri, atau ke rumah sakit. Supaya bisa segera diobati. Begitu ya dok ya?
Ya, dan jangan malu kalau Jangan kena malu. TBC, jangan malu ya. Ya, Wong bisa karena sembuh kok. Iya, TBC itu bisa sembuh ya dok ya. bisa sembuh Bisa dan sembuh. iya bisa sembuh dan jangan malu ya. Kadang-kadang orang itu tuh malu ya. Oh aku kena TBC gitu ya. Oh Nggak malah perlu repot. malu. Nggak perlu malu, Ya, yang penting jaga-jaga, pakai masker kalau sudah tahu dia kena TBC, gitu ya. Oh ya, sama satu lagi dokter, ya TBC bu, anak ya tidak dok. menular ya. TBC anak itu tidak menular ya, beda dengan TBC dewasa. Kalau tidak parah loh ya, karena biasanya TBC anak itu adalah primary TB ya, TB primer ya, beda dengan orang dewasa. Kalau dewasa biasanya dulu anaknya mungkin pernah kena gitu ya. Waktu kecil pernah kena, tidak ketahuan, besarnya kena, lah itu secondary TB namanya. Ya, Ya, gitu ya. makasih Jadi dok. jangan takut, jangan malu. Ya. Ya. Jadi TBC anak itu merupakan primary TB, jadi tidak menular. Tapi walaupun tidak menular, ya kita tetap harus waspada. Ya, tetap Waspada diobati. TBC Ya. anak. Karena kalau nggak Ya. diobati gimana? Kasihan Ya, dong. kalau iya betul, kalau nggak diobati dia menjalar lebih parah, seperti Iya. TB tulang, gitu ya, bisa ke TB. Tahu nggak yang tulang-tulangnya yang uh, kalau kita bilang ya skiposis ya, itu yang bongkok seperti itu juga kan kasihan itu, dan TB tulang seperti itu. Walaupun diobatin nggak bisa balik tulangnya. Ya. Gitu. Ya, itulah ya. Kita harus semuanya harus waspada karena TBC itu bukan menjadi persoalan bagi yang kena saja, tapi bagi semua masyarakat di Indonesia. Ya, kita eliminasi TB, kita selesaikan TB di Indonesia supaya TB tidak ada lagi di negara kita, Republik Indonesia. Gitu ya, Ya, Dok ya. betul. Iya. Ya, setuju Dok? Setuju? Setuju dok, setuju. Para sahabat semuanya. Nah, karena sayang sekali, karena waktu yang sudah semakin siang, mungkin akan saya akhiri webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Dr. Rosalia yang telah memberikan materinya dengan sangat tuntas, tas, ya. Dan terima kasih juga kepada para sahabat Kusuma yang telah mengikuti webinar kita sampai dengan akhir. Saya Dr. Rini Astuti mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Saya Cilip ya. Sehat terus ya dok. Sehat terus ya sahabat Kusuma. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya.
Safira, 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 Saf, Safira. Minum. Karena tasnya itu. Jangan makan ke belakang, Mama. Iya deh.
Unak membagi